Star Wars is bad. The quality is bad. The writing is bad. The acting is bad. Even the special effects have gotten worse over time somehow. Dulu, saya sering menganggap lelucon tentang Disney yang membunuh Star Wars sebagai sesuatu yang berlebihan, terutama saat trilogi sequelnya dirilis. Saya sering melihat judul berita dan video penggemar yang frustasi, menyuarakan kekecewaan mereka terhadap Disney karena dianggap merusak warisan Star Wars. Saya ingat banget ketika membaca berita-berita itu dan melihat komentar-komentar yang membuat saya berpikir, serius, Star Wars tidak mungkin hancur. Ini kan Star Wars gitu loh. Namun, mungkin saat itu saya terlalu naif. Just seeing the fan reception show, it physically drains me. Sekarang, hanya melihat mereknya saja membuat saya merasa sedih dan kecewa. Saya melihat sesuatu yang saya cintai perlahan-lahan hancur dan menjadi bayangan dari kejayaannya dulu. Climb. Hey, what's going on? Yang dimana produk-produk baru yang keluar dari merek ini malah disambut dengan banyak kebencian. Lihat saja trailer The Acolyte dan Star Wars Outlaws. Keduanya benar-benar dihujat habis-habisan. Доброе утро, моя девочка. Спешу пожелать тебе самого прекрасного. Jujur, saya belum pernah merasa sekecewa ini dengan Star Wars. Mungkin kondisi Star Wars belum pernah seburuk ini sebelumnya. Sebagai bentuk terapi, saya merasa perlu membahas apa yang telah Disney lakukan hingga merusak sesuatu yang dulu saya cintai. Ya, saya tahu banyak dari kalian yang menonton ini merasakan hal yang sama. Namun, dengar, jika kamu mencintai Star Wars dan Disney, itu tidak masalah buat saya. Jika menurut kamu Star Wars versi Disney masih oke, ya bagus, dan kamu bebas menyebut saya apa saja di kolom komentar. Saya sok taulah, tidak masalah, saya bisa menerimanya kok. Tapi bagi kalian yang sependapat dengan saya, mari kita berbicara sedikit tentang bagaimana Disney menghancurkan Star Wars. Ya, hitung-hitung semacam perjalanan nostalgia kecil-kecilan, oke? I made the decision to sell the company, the Star Wars. I made that decision because I looked at the future, I looked at the fact that I was going to have a baby, I looked at the fact that I was married, and I looked at the fact that I wanted to build a museum, and I looked at the fact that I wanted to make experimental films. So my life was going on a different track. I noticed the last few movies that I'd made were costing the company a lot of money, and I didn't think that was fair to the people that worked there or the company. Jadi, bisa dibilang wajar ketika George Lucas menyerahkan Star Wars ke Disney. Ya, merek Star Wars masih ada, tetapi seolah-olah kehilangan arah. Tapi satu sisi, Disney tanpa diragukan lagi berhasil membawa Star Wars kembali ke puncak budaya pop dengan perilisan The Force Awakens. Film tersebut masih menjadi film dengan pendapatan domestik tertinggi sepanjang masa. Itu benar-benar menjadi fenomena. Star Wars kembali dan filmnya diterima dengan cukup baik, mendapatkan ulasan positif meskipun ada beberapa kritik yang wajar terjadi. It was reasonable criticism, right? But with The Acolyte, I've seen barely any reasonable criticism. Everything that I've seen people complaining about is either just horrible, it's either like... Seperti yang bisa diduga oleh penggemar Star Wars, setahun kemudian Rogue One dirilis dan sejujurnya film itu cukup bagus. Menurut saya, itu masih menjadi film Star Wars terbaik yang dibuat Disney. Meskipun mungkin itu tidak terlalu berarti banyak. Ya, saya masih sangat menyukai Rogue One sampai sekarang. Namun, setelah itu The Last Jedi keluar dan film ini benar-benar membagi penggemar menjadi dua kelompok. Sebagian menganggapnya sebagai hal terburuk yang pernah terjadi pada Star Wars dan sebuah penghinaan terhadap franchise ini. Sementara yang lain menganggapnya sebagai sebuah mahakarya. Tapi ya, terlepas dari apakah kamu membenci The Last Jedi atau menyukainya, yang jelas film ini menjadi momen yang membawa Star Wars ke arah yang membuat kondisi kita sekarang, di mana merek Star Wars sering dijadikan bahan tertawaan. Ini adalah saat ketika segalanya mulai hancur. Dan kalau dipikir-pikir, The Last Jedi membuat The Force Awakens terasa lebih buruk karena semua hal menarik di film pertama seolah diabaikan. Jelas bahwa Disney tidak memiliki visi yang jelas di sini karena film-film dari Abrams dan Rian Johnson terasa seperti tidak termasuk dalam trilogi yang sama. Film-film ini tidak memiliki alur yang jelas dan itu membuat penggemar jadi bingung. Tapi tidak apa-apa, karena masih ada satu film lagi yang akan datang untuk menyimpulkan trilogi dan menjelaskan semuanya. Enggak, bercanda. Itu tidak terjadi.
Kamu kena prank. Selamat kamu kena prank. Karena The Rise of Skywalker mengakhiri trilogi sequel dan mungkin adalah film terburuk dari ketiga film tersebut, Kathleen Kennedy memecat Colin Trevorrow yang seharusnya menyutradarai episode 9 dan ia membawa kembali J.J. Abrams untuk menyelesaikan misteri yang dibuat di The Force Awakens, lalu membawa kembali Palpatine untuk mencoba menyelamatkan cerita yang sudah hampir mati, dan banyak hal dari The Last Jedi diubah. Ya, mereka memberi Finn kemampuan Force dan sampai sekarang saya masih bingung kenapa. Tapi intinya, ini adalah contoh sempurna dari semua hal yang seharusnya tidak ada dalam film blockbuster besar Hollywood. The Rise of Skywalker memang menghasilkan banyak uang, tapi kualitasnya terus menurun dan dirilis pada tahun 2019 yang entah kenapa dengan film-film buruk dan biasa-biasa saja mampu berhasil meraih pendapatan $1 miliar. Ya, sudah jelas pada tahun 2020 Star Wars mungkin tidak sepenuhnya hancur, tapi pasti telah mengalami kemunduran besar karena kekecewaan terhadap trilogi sequel. Karena banyak orang yang sangat kecewa dengan trilogi sequel. Ya, sequel yang buruk membuat orang-orang yang dulu membenci prequels jadi mulai menyukainya. Itu adalah perubahan yang sangat besar. Namun sedikit yang kita tahu bahwa trilogi sequelnya sebenarnya hanyalah awal dari kemunduran Star Wars. I've kind of lost control of Star Wars, so it's going off in a different path than what I intended. But the first 6 are very much mine and my philosophy. Selama beberapa tahun terakhir, jelas bahwa Star Wars memiliki masalah serius dengan ketidakmampuannya untuk menjalankan salah satu tema utama dari The Last Jedi, yaitu membiarkan masa lalu mati. Oke, dalam berbagai acara di Disney Plus, baik yang bagus, biasa saja, maupun yang buruk, kita bisa melihat bahwa Disney tidak bisa melepaskan masa lalunya. Mereka seringkali mengandalkan kembalinya karakter-karakter lama untuk membuat acara baru, mengandalkan nostalgia untuk menyelamatkan cerita yang sudah mati, dan membosankan dari penulis yang tidak tahu banyak tentang Star Wars. Namun, ya entah kenapa, Disney terus mempekerjakan mereka. Dan The Mandalorian adalah kembalinya Star Wars yang cukup baik di 2 musim pertamanya, dengan ide segar, karakter yang menarik, dan cerita yang tidak membosankan. Namun, bahkan The Mandalorian yang dianggap sebagai telur emas, tidak bisa menghindari stigma seberapa buruk Star Wars pada saat ini, terutama di musim ketiga yang menunjukkan hal itu, yang dimana sama sekali tidak ada yang berarti dan benar-benar membuang waktu. Serius, saya tidak bisa menjelaskan apa yang terjadi di musim 3 The Mandalorian selain orang-orang berjalan pelan dan munculnya Jack Black serta Lizzo. Meskipun musim 2 The Mandalorian bagus, ya masih ada kecenderungan untuk mengandalkan masa lalu yang membuat rasa frustasi karena acaranya sudah baik tanpa karakter seperti Ahsoka dan Luke Skywalker. Ini menunjukkan bahwa terlepas dari apakah ceritanya bagus atau buruk, Disney tetap fokus pada nostalgianya. Memang kurang ajar ini, bawa mata layak dulu sini. Something, what you want? You nak gaduh dengan saya? Apapun yang mereka lakukan, The Book of Boba Fett dirilis dan satu-satunya hal yang benar-benar layak ditonton adalah 2 episode di mana Boba Fett tidak muncul. Kemudian The Mandalorian datang dan mencuri perhatian acara itu, mengingatkan kita seberapa buruk acara lainnya. Boba Fett sama sekali tidak terasa seperti Boba Fett, dan jelas ini hanya cara lain untuk menghidupkan kembali karakter favorit penggemar supaya kita bisa menonton acara mereka kembali yang membosankan. Sekarang Star Wars sudah seperti tempat munculnya cameo. Oke, setelah The Book of Boba Fett, Obi-Wan Kenobi menjadi proyek besar berikutnya untuk Star Wars di Disney. Meskipun itu tidak masuk akal sama sekali, mereka memutuskan untuk membawa kembali karakter favorit penggemar, Ewan McGregor, sebagai Obi-Wan Kenobi yang ikonik untuk menghadapi Darth Vader. Ini adalah salah satu situasi di mana secara cerita tidak ada alasan yang masuk akal. Tetapi orang-orang ya bersedia memaafkannya hanya karena premis acara itu, yaitu Obi-Wan dan Vader akan bertarung kembali. Dan Disney bahkan menyebutnya sebagai rematch abad ini. Ya, seharusnya itu tidak baik-baik saja, tetapi kenyataannya tidak. Waktunya yang seharusnya diberikan kepada Obi-Wan dan Darth Vader malah diambil untuk karakter baru bernama Reva. Dan Reva adalah karakter yang mirip dengan second sister dari video game Jedi Fallen Order.
tetapi tanpa daya tarik, simpati, atau kontribusi. Karakter tersebut sangat hebat di game itu, tetapi arahan Deborah Chow terasa ceroboh dan malas. Dia terlalu mengandalkan shaky cam untuk menyembunyikan anggaran yang tidak sebanding dengan skala acara tersebut. Penulis acara ini, Joby Harold, juga tidak memberikan kontribusi yang baik. Dia secara terbuka mengakui bahwa dia tidak tahu apa-apa tentang Star Wars, tetapi entah bagaimana tetap dipekerjakan. Oh iya, jangan lupa pertarungan pertama antara Obi-Wan dan Vader, yang dimana terlihat seperti diambil dari film buatan penggemar dan difilmkan di lokasi konstruksi untuk penghematan biaya. Dan untuk beberapa momen kecil, acara ini sangat mengecewakan bagi banyak orang. Meskipun begitu, senang sekali melihat Ewan McGregor dan Hayden Christensen kembali, dan mereka berdua melakukan pekerjaan yang bagus dengan apa yang mereka dapatkan. Terutama Hayden Christensen yang bisa dibilang adalah satu-satunya titik terang dalam seluruh acara ini. Tapi wah, acara ini sangat mengecewakan, dan disinilah cinta saya terhadap Star Wars mulai pudar. Saya tahu saya tidak sendirian. Jika mereka tidak bisa mengerjakan ini dengan baik, lalu apa yang bisa mereka lakukan dengan benar? Namun setelah itu Andor dirilis. Here I come. Here I come. Dan dengan mengejutkannya, ternyata itu adalah acara terbaik yang pernah ada di Disney Plus. Mereka berhenti mengandalkan nostalgia dan memberi ruang kepada pembuat film dan penulis yang bagus untuk bercerita dengan cara yang menarik, mendalam, dan penuh nuansa di dalam alam semesta Star Wars. Tapi keluhan utama orang-orang tentang Andor adalah bahwa acara ini tidak terasa seperti Star Wars. Dan itulah masalahnya. Justru karena Andor tidak terasa seperti Star Wars, acara ini menjadi sangat hebat. Star Wars kini lebih terlihat seperti simulator cameo, di mana semuanya terlihat seperti film buatan penggemar dengan anggaran tinggi. Andor benar-benar berbeda. Dialog di acara ini membuat acara Disney Plus lainnya terlihat sangat buruk. Mungkin Andor tidak cocok untuk semua orang karena tidak ada lightsaber. Tapi Andors adalah acara terbaik di Disney Plus dalam hal cerita, penulis, arahan, karakter, dan dialog. Tidak ada yang bisa mengalahkannya. Setelah Andor dirilis, saya mulai berharap Star Wars bisa kembali ke jalurnya. Namun setelah itu, kita kembali ke acara biasa dengan Ahsoka. Untuk konteksnya, Ahsoka adalah salah satu dari 3 karakter Star Wars favorit saya. Dia sangat bagus di Clone Wars dan Rebels. Tapi ya, saya hampir putus asa dengan Star Wars. Mereka benar-benar mengacaukan ini semua. Karakter-karakter yang dulu menyenangkan sekarang terasa membosankan dan tidak menarik. Thrawn sangat mengecewakan. Desain produksinya biasa saja, dan sekali lagi mereka mengandalkan cameo untuk membuat acara ini menarik. Lalu Hayden Christensen kembali sebagai Anakin Skywalker yang masuk akal karena hubungannya dengan Ahsoka. Namun cameo-cameo ini seharusnya hanya pelengkap, bukan alasan utama untuk menonton acara ini, dan itulah yang terjadi. Satu-satunya hal yang menarik dari acara ini adalah karakter Balen Skoll. Sayangnya kita mungkin tidak akan melihatnya lagi karena aktor yang membuat karakter ini begitu menyenangkan sudah meninggal tahun lalu. Jadi Ahsoka kembali menjadi kekecewaan. Saya ingin sekali bilang bahwa saya optimis tentang masa depan Star Wars, tapi saya tidak merasa begitu. Well, it seems that Star Wars has gone woke again. For approximately the 10,000th time, Star Wars has been used as a vehicle to push a radical left-wing agenda. Saya termasuk dalam kelompok yang kecewa. Star Wars seharusnya menginspirasi orang, terutama anak-anak, untuk berimajinasi secara luas, yang dimana bahwa jagat raya ini tidak memiliki batasan. Namun, kebaikan harus selalu dijaga dan dirawat. Meskipun kebaikan itu tidak akan pernah abadi dan harus menghadapi cobaan-cobaan secara berkala, tapi Star Wars, atau lebih tepatnya Disney, malah berfokus pada laki-laki atau perempuan yang sangat tidak relevan. Dan Star Wars akhir-akhir ini, dan mungkin di masa depan, sepertinya sudah tidak lagi fokus pada cerita aslinya, seolah-olah dan memang sudah dianggap menjadi sarana untuk aktivisme perempuan. Masalah ini tidak hanya terjadi di Star Wars. Disney sepertinya menerapkan agenda yang sama di properti lainnya, seperti Marvel Cinematic Universe atau MCU.
Apakah kamu menyadari bahwa setelah Endgame, hampir semua film atau serial Marvel lebih fokus pada karakter perempuan? Sampai-sampai MCU sekarang dijuluki MCU. Kabarnya masalah ini telah menjadi keributan di kalangan petinggi Disney, bahkan sampai memicu keramaian dalam rapat pemegang saham baru-baru ini. Dan para pemegang saham baru saja memecat CEO Bob Chapek dan mengembalikan Bob Iger sebagai pemimpin utama. Entah bagaimana Disney akan mengubah rencana masa depannya setelah ini. Hal ini akan menarik untuk disimak, mengingat mereka adalah perusahaan hiburan terbesar di dunia. Di perusahaan seperti ini, fokus utama mereka adalah menghasilkan uang. Saya merasa frustasi, tetapi cara Disney mengelola properti ini dan membuatnya merosot telah memaksa saya untuk berpikir seperti ini. Dan jujur, itu sangat menyebalkan. Jadi, untuk menyimpulkan semua ini, sulit bagi saya sebagai mantan penggemar berat Star Wars untuk duduk di sini dan mengatakan dengan serius bahwa saya sudah tidak peduli lagi dengan Star Wars. Tapi ya, saya berharap ada gebrakan ke depannya ya untuk memperbaiki ini semua.